Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. 98.5 Indonesia. Selamat pagi admin, apa kabar Anda? Kembali lagi di hari Senin, awal pekan yang luar biasa. Kita bakal ngobrol-ngobrol soal market. Nah, judulnya aja Market Corner bersama saya Sandy Rosalia. Dan Anda bisa bergabung tentu saja di 0878 333 400 atau melalui Instagram Live, karena kita siaran melalui Instagram Live saat ini, dan Anda juga menyimak lewat live streaming kami di apredio.id. Selamat pagi Mas Tom, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah kabarnya baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Iya, apalagi Mantap. nih dengan bubuk minuman yang menyehatkan. Hari ini saya sempat deg-degan. Aduh. Ujian teknis, tadi biasa. Kita jadi sudah lihai ya, mengantisipasi dan juga mencoba untuk tetap tenang. Kayaknya Baik, aku Mas. di Instagramku ini. Oke. Itu kebanjiran order tuh Mas. Amin. Mas Tom, hari ini sengaja kami mengangkat tema yang ini adalah merupakan WA dari Apenia yang ada di Depok, Mas. Ada Oke. Mas Duta. Ya, Mas Duta dari Depok, dia memilih satu topik ini karena dia mau belajar atau mau memulai bisnis online. Dan yang ia tanyakan adalah bagaimana cara menangkap atau ya memilih target market yang tepat untuk bisnis online. nah untuk itu harus udah ada produknya dulu. Jadi produknya itu nanti yang akan menentukan target marketnya siapa gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah ada produk, nah tinggal nanti kita lihat produk ini cocok untuk siapa saja. Baru di sana kita breakdown lagi. Kayaknya pernah diulas di siaran yang sebelumnya ya. Jadi yang pertama itu target market itu kalau misalnya kita mau breakdown adalah yang pertama usianya, kemudian jenis kelaminnya. Jadi produk saya itu untuk laki-laki atau wanita. Kalau misalnya bisa untuk laki-laki dan wanita, kita prioritaskan dulu. Di awal-awal ya, kita prioritaskan saya mau nembak laki-laki dulu atau wanita dulu. Jadi jangan laki-laki dan wanita dulu. Supaya kita persempit dulu jangkauannya gitu. Jadi produk saya ini bisa untuk laki-laki dan wanita, tapi saya mau prioritaskan ke wanitanya dulu deh gitu. Kemudian yang ketiga pekerjaannya. Apakah dia ibu rumah tangga atau karyawan atau PNS atau wira swasta dan seterusnya. Berikutnya, jika ada kebutuhan spesifik dari produk tersebut, ya silahkan dicantumkan juga. Kemudian yang berikutnya adalah minat dan interestnya. Nah, Kebutuhan spesifik seperti apa misalnya? misalnya saya jualannya jilbab. Nah, saya jilbab itu pengennya yang ada petnya misalnya. Itu kan kebutuhan spesifik. Sementara secara umum kan jilbab ya biasa aja tanpa pet gitu. Nah ini dia pengennya jilbabnya ada petnya. Kemudian mungkin jilbab yang ada laser cuttingnya di pinggir-pinggirnya. Itu kebutuhan spesifik. Seperti itu. Kemudian berikutnya tadi yang punya interest ya. Interest, jadi minatnya tuh apa gitu. Jadi produknya jilbab, tapi dia punya hobi apa? Oh, saya punya hobi nonton drama Korea. Nah, artinya itu nanti kita akan mencari orang-orang ini di misalnya di grup-grup yang suka drama Korea juga. Misalnya ada nih kan apa namanya grup yang membahas tentang artis Korea gitu, atau fanpage atau halaman yang membahas tentang artis-artis Korea. Ya sudah pasti ngumpulnya di situ. Berarti kalau kita emang jualan jilbab dengan minat wanita yang suka drakor, ya kita harus mampir ke sana. Oh iya. Jadi intinya yang pertama itu fokus dulu ya Mas Tom ya. Betul. Yang pertama Lebih fokus dulu. ya. Lebih sempat pasar itu di betul-betul disempitkan sesuai dengan apa yang pengen produk kita jual gitu ya.
Betul sekali. Supaya apa? Supaya kita dapat cash-nya dulu, cash flow kita jalan dulu gitu. Oke, oke. Mm-mm. Nah, termasuk juga pekerjaan ini ya. Pekerjaan ini penting juga ya, Mas. Tadi kalau ibu rumah tangga saja, ibu bekerja, tapi juga aktif di mana gitu juga menjadi hal yang sangat penting. Nah, Betul, karena supaya kita tahu gini Mbak, kalau ibu rumah tangga ini akan lebih cenderung nongkrongnya di mana gitu. Bahasa oke. bahasa apa namanya? Bahasa masyarakatnya gitu kan. Kalau orang-orang karyawan nongkrongnya di mana gitu. Dia kira-kira Hmm, orang karyawan ini akan membahas tentang apa, akan gabung di grup-grup mana gitu. Kan pasti akan ada perbedaan. hmm, hmm. Jadi kita harus tahu psikologisnya pasar juga ya, Mas, yang kita sasar ya. Iya, otomatis. Dan bagaimana bisa mengetahui itu? Ya, kita harus survei, harus riset. Ya, 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 baik. Nah, untuk menentukan ini, Mas, apa ada alat bantu di sosial media yang membuat kita bisa, artinya membuat sebuah rigid produk ini, misalnya saya melempar satu produk daster, itu di situ apakah saya bisa dibantu? Ini untuk perempuan yang seperti apa? Kemudian juga pekerjaan apa? Gitu. Bisa nggak? Kalau dulu ada sih tools yang mendukung itu, cuman sekarang kalau misalnya kita bicara tentang Facebook, Facebook itu sekarang sudah apa ya, mengurangi partisipasi pihak ketiga sehingga kita tidak bisa nge-grab lagi, men-scrap lagi data-data seperti itu. Ya itu gara-gara yang skandal Cambridge itu kan si Facebook Iya, dituduh betul. membocorkan data kan. Mempublish, Nah, betul. sebetulnya data itu ya sudah terkonsumsi secara umum mau di apa namanya mau dibocorkan atau tidak. Nah, tapi karena hal tersebut sekarang Facebook lebih ketat sehingga semua apa namanya piranti-piranti pihak ketiga itu sudah nggak bisa digunakan sehingga kita tidak bisa tahu lagi nih. Kalau dulu enak banget nih. Saya bisa menggunakan tools ya. Saya bisa Iya. mendapatkan wanita usia 35 sampai 40 misalnya gitu kan. Dia ada di kota Jakarta dan suka kucing. Itu ketika kita klik keluar semua datanya. Kita tinggal add. Oh. Sekarang nggak bisa. Sekarang nggak bisa. Nah, Mas, dengan adanya keterbatasan ini, bagaimana Mas untuk kita mengoptimalkan Facebook kita untuk jualan, Mas? Ya, kalau di kami nanti ada trik-triknya ya. Pertama, memang secara mudahnya gini, kita menggunakan Google untuk mencari kebutuhan pasar terhadap produk kita dulu. Misalnya Ya. daster, kita ketik aja di apa namanya di Google ya. Hmm. Di Google kita ketikkan di kolom pencarian tuh daster. Nah, biasanya kalau misalnya kita ketikkan kata atau apapun di sana, dia akan muncul sugesti katanya gitu. Nah, daster itu nanti dia akan muncul apa, daster apa. Jadi ada di sebelah kata daster biasanya ada kata yang tercetak tebal. Nah, kata yang tercetak tebal ini kita bacanya sebagai kebutuhan pasar. Coba saya lihat ya, daster. Iya. Kebetulan Iya ini. saya nggak bisa share screen ya di sini ya. Kalau pakai Nah, Zoom bisa. Nah, ini kan di sini kalau kita ketikkan kata daster, dia akan muncul daster kekinian, daster Bali, daster Manohara, daster batik, daster payung, daster hub, daster murah. Nah, yang kata di setelahnya daster itu adalah kebutuhan pasarnya sebetulnya. Oh, Seperti itu. oke. Jadi kita bisa melihat kebutuhan pasar terhadap produk di internet menggunakan Google. Nah, kita tinggal siapkan aja produknya. Baik. Ini Mas Duta, silahkan Mas Duta kalau memang ada yang mau ditanyakan dari Depok soalnya. Kemarin muncul, kita udah selesai, baru dia menanyakan sesuatu. Ada yang bertanya nih. Makanya saya janjikan untuk minggu depan kita akan bahas Mas, begitu. Dia ini mau Baik. tanya. Sosial media yang saat ini paling efektif untuk bisnis online apa sih Mas dari dia? Silahkan Mas. Semuanya efektif. Saat ini ya, semuanya efektif. Nah, kembali lagi tinggal kita mengukur kekuatan kita gitu. Kekuatan kita ada di mana? Oh, saya kuat di Instagram ya, silahkan dieksplor terus Instagramnya. Saya kuat di Facebook, silahkan eksplor Facebooknya gitu. Semua efektif kok, semua efektif. Iya.
Nah, harus fokus dulu satu gitu ya untuk bisa kamu menguasai itu, harus belajar banyak. Apalagi ini kan perkembangan informasi dan juga hal-hal yang unpredictable di luar tentang isu-isu bisnis, ada juga yang mengganggu di sosial media yang ternyata. Iya, pasti, pasti. Oke, dia selamat ya berselancar di dunia internet untuk bisnis. Baik, ini bicara lagi soal produk Mas ya, masih kita ngomongin karena ini adalah masih di situasi seperti ini, makanan dan turunannya. Kemarin ada yang menanyakan bagaimana spesifikasi saya untuk beda dengan yang lain, diferensiasinya di mana. Nah Mas, kalau tadi sudah disebutin ketika kita mengklik Duster, kan muncul itu beberapa atribut-atribut Duster itu. Untuk memberikan inilah yang saya pilih, itu kita bisa melihat apa Mas di read itu? Apakah kita buka satu-satu, mana yang terlaris atau seperti apa Mas? Oke, kalau ya, kita tinggal lihat aja dari namanya sugesti kata ya, sugesti kata yang keluar ketika kita mengetikkan kata-kata di Google. Jadi gini, Google itu merekam semua aktivitas pencarian kita. Seperti contohnya orang menggunakan Google itu kan untuk mencari informasi yang dibutuhkan kan. Ya walaupun ada yang iseng sih, ada yang iseng juga. Tapi intinya adalah orang-orang kita itu menggunakan Google untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Nah, kemudian ketika kita mengetikkan apapun di Google, di kotak pencarian Google itu, Google akan merekam semua aktivitas pencarian. Dan Google akan menampilkan 10 tertinggi. Jadi kita ketikkan Duster, dia akan muncul nih sugesti kata yang muncul. Sugesti kata dari Google tersebut muncul 10 besar. Itu berarti pencariannya lumayan banyak sih. Misalnya Duster itu pencariannya memang lumayan banyak. Ya. Nah, dari 10 kata yang keluar ini yang paling sesuai dengan jualan kita itu yang dicatat. Kalau yang tidak sesuai ya jangan gitu. Nah, misalnya saya tambahkan Duster itu kan terlalu umum. Saya biasanya mengetikkan itu Duster untuk. Nah, ini Duster untuk itu ketemu lagi ya kebutuhan pasarnya. Duster untuk orang tua. Ini kan segmented targeted. Duster untuk ibu melahirkan. Duster untuk anak muda. Duster untuk nenek. Coba bayangin. Itu ada loh. Ada yang mengetikkan hal tersebut di orang Google. Orang tua nenek itu juga beda ya Mas ya. Jadi harus spesifik tadi. Ya, betul. Jadi ini kan hasil dari rekaman si Google tadi. Jadi ada orang yang mengetikkan di Google itu Duster untuk orang tua, Duster untuk nenek. Nah, supaya muncul di sugesti kata di Google tersebut, minimal ada 1.000 orang mengetikkan kata yang sama. 1.000 orang minimal ya. Minimal. Nah, artinya 1.000 orang ini kan calon pembeli kita gitu. Nah, itu nanti kita tinggal menggunakan kata-kata tersebut untuk judul kita, untuk di dalam artikel kita kalau kita misalnya mau posting di sosial media. Nah, untuk mengetahui 1.000 orang yang mencari atau menuliskan kata sugesti kata itu, ada reportnya nggak Mas ketika di Google itu? Ada, tapi berbayar, dan mendingan itu jangan jadi fokus utama. Jangan jadi fokus utama. Oh, kok ini berapa orang ya? Yang janganlah. Yang penting kita tahu ini ada orang nyari Duster untuk orang tua, ada yang nyari Duster untuk nenek, Duster untuk ibu hamil. Nah, itunya aja. Oh iya, baik. Ini sudah ada Erni Tristiani yang bertanya, oh jadi harus spesifik ya Mas untuk menentukan target pasar itu. Betul. Tadi sudah disampaikan juga ya, Duster untuk ini saja sudah harus lebih spesifik lagi. Betul sekali. Baik. Nah, ada pertanyaan bagus ini dari Titin. Selamat pagi Apredio. Saya ingin bertanya kepada Mas Tommy. Untuk bisa bersaing dengan harga, apakah kita harus pasang nama murah di dalam judul produk kita, Mas? Agar lebih banyak yang order. Terima kasih Titin. Wah, itu pilihan ya. Kalau bisa jual mahal, ngapain jual murah gitu. Jadi murah sendiri. Murah siapa ya Mas? Nah, betul. Jadi murah itu kan sangat relatif ya.
Ya. 500 juta itu ketika orang yang punya duit 1 miliar, 500 juta murah ini gitu kan. Kalau orang yang nggak punya duit ya, wah 500 juta mahal gitu. Kalau saya daripada murah, mending saya pakai kata berkualitas seperti itu. Oke. Tapi kalau memang mau menembak segmen yang low end, ya silakan boleh murah gitu. Jadi pilihan ya, kalau itu sih pilihan. Kalau saya pribadi sih, kalau emang bisa mahal, kenapa harus jual murah gitu kan? Marginnya lebih tinggi. Seperti itu. Atau malah nanti merusak persepsi ya. Jangan-jangan murahan gitu ya. Tapi ya itu pilihan juga ya. Ya itu pilihan sih. Kalau saya ya nggak apa-apa. Kalau memang segmennya low end, boleh aja menggunakan kata murah. Ya, tapi harus berhati-hati juga ya Mas, karena harus survei juga murah menurut siapa, murah seberapa gitu kan, segmen pasarnya harus jelas. Iya. Oke, dari Yani, selamat pagi, Apredium. Saya suka posting kalau memposting beberapa dagangan saya termasuk Palu Gada, tapi saya tidak produksi. Bagaimana ya Mas untuk membuat saya lebih fokus, karena ternyata Palu Gada membuat saya pusing. Yani, terima kasih. Ya itu tadi ya, yang kemarin itu hanya orang Indonesia yang kuat Palu Gada itu cuma 10%. Ya, dan Palu Gada itu juga pilihan sih. Nah, kalau tips buat teman-teman yang Palu Gada, dari sekian banyak produk itu, kita juga harus bisa memilah nih. Sekarang produk-produk saya, koleksi produk saya ini yang lagi happening yang mana, yang lagi booming yang mana, itu yang harus diprioritaskan. Seperti itu, dan itu harus digenjot itu dulu dibandingkan yang lain gitu. Kalau misalnya misalnya kita ada 10 produk nih, semua mendapatkan kesempatan yang sama, wah itu tambah pusing nanti. Dari 10 itu kita lihat nih pasar lagi pengen yang mana nih. Nah itu yang harus digenjot terlebih dahulu dibanding yang lain. Kalau 10-10-nya maju bareng ya sudah habis. Iya, itu tadi ya Mbak Yani. Jadi mungkin hasrat untuk berjualannya sangat luar biasa ya, sehingga semua produk mau dia jual walaupun tidak produksi. Ya, enaknya memang kalau hanya sebagai penjual, kalau memang lihai dalam berjualan gitu ya Mas ya, semua adalah peluang. Iya betul. Baik, Mas Tom, ini pekerjaan itu harus seperti apa ya Mas yang kita ketikkan di Google ya? Misalnya apakah tadi ya daster untuk ibu pekerja atau daster untuk ibu aktif gitu. Penting juga seperti itu ya Mas untuk bisa menggali dari dalam sisi spesifikasi targetnya. Lebih ke apa namanya, tempat dia kumpul sih. Misalnya kalau ibu-ibu rumah tangga dengan ibu-ibu yang bekerja di kantor kan dia akan berbeda nih memilih join grupnya. Misalnya kalau kita bicara di Facebook atau sosial media kan seperti itu. Misalnya nih kita jualan kosmetik, jualannya kebutuhan wanita lah. Nah biasanya kalau ibu-ibu rumah tangga akan lebih banyak kumpul di grup-grup kuliner atau yang sering membagi-bagi resep masakan. Itu ladang yang sangat subur ya. Jadi kita tinggal join juga aja di grup tersebut. Kemudian ya sudah kita amati tuh membernya kan, kalau di grup Facebook kalau kita sudah join kita bisa melihat member-membernya seperti itu. Nah kemudian langkah berikutnya kita bahasa Jawanya tuh nitili satu-satu gitu. Jadi kita kepoin profil mereka satu-satu. Kira-kira beliau ini sesuai dengan produk saya enggak, punya kemampuan dengan harga produk saya enggak. Nah kalau misalnya kan kita bisa lihat nih, oh ini orangnya suka jalan-jalan, suka ini kan kelihatan, artinya dia punya uang range misalnya 5 juta ke atas misal, oh cocok nih dengan apa namanya, dengan produk saya. Nah sudah di add jadi teman. Tapi sebelum di add jadi teman itu, Facebook kita sendiri harus sudah berisi hal-hal yang bermanfaat. Jadi jangan isinya justru produk-produk jualan kita gitu. Iya. Jadi fungsinya sebetulnya salah satunya untuk menyebarkan informasi, kemudian juga menambah ini ya Mas, koneksi untuk berjualan ya. Ketika kita sudah memilih-milih itu ya. Ya betul. Benar-benar.
Jadi kita tidak harus jualan produk dulu. Kalau Mas Tom bilang itu adalah salah satu yang sudah kita ambil petani dari grup itu, dia suka plesiran. Nah, kita mungkin masuk tip-tip plesiran, sehingga dia tertarik ya untuk bisa bergabung. Bukan, apa namanya, kita misalkan jualan jilbab, ya bisa juga sih ke arah sana gitu. Atau kita jualan apa kosmetik, ya kosmetiknya mungkin bisa untuk traveling. Tapi intinya isi postingan kita juga jangan melulu jualan. Karena orang kan pasti kepoin dulu nih siapa sih yang nge-add aku nih gitu kan. Nah kemudian ketika dia ngepoin akunnya kita, ternyata nih bermanfaat nih, bagus nih gitu. Nah itu harus tercapai dulu sebelum kita add teman. Kalau memang kita mau fokus add teman. Oh iya. Karena nggak ada orang yang mau ditawarin jualan itu nggak mau yang ujuk-ujuk. Betul. Wah ini kok akunnya yang nge-add saya isinya jualan mulu, pasti skip langsung. Ya baiklah. Kayaknya aku banget ya. Ya sudah. Buat yang mau bergabung, ini ada 5 goodie bag cantik dari Biskuit Coca-Cola untuk Anda yang beruntung tentu saja. Dan kita kembali lagi ke tema, yaitu menentukan target yang tepat untuk bisnis online. Langkah-langkah tadi sudah disampaikan oleh Mas Tom. Nah Mas Tom, akan baiknya tadi ya setelah kita mengetahui di Google juga bisnis yang kita tawarkan atau produk yang kita tawarkan, hashtag ini penting ya Mas? Kalau kita menggunakan Instagram ya penting. Dan di Facebook juga sih sekarang juga menggunakan hashtag juga sudah oke. Sudah oke juga. Untuk mempermudah orang bisa berselancar di tempat kita juga ya. Karena hashtag itu kan penanda postingan yang pertama, yang kedua adalah supaya jangkauan kita lebih luas. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih buat yang sudah bergabung juga, ada Mr. V dan Ibu Kuntini, semuanya selamat beraktivitas ya. Nah sekarang ada Mas Ferry, selamat pagi Bung Tom. Halo juga Mbak Santi, apa kabar? Semoga sehat selalu. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika kita berada di zona yang semuanya jualannya sama makanan, bagaimana kita menawarkan deskripsi kita kalau itu deskripsinya sama? Dikiranya kita terima kasih. Mas Ferry. Itu kemarin sudah kita bahas juga kan Mbak ya? Jangan ATM kemarin. Ya memang sekarang frozen itu semua jualan frozen, ayam ungkep, bebek ungkep, semua jualan bebek ungkep gitu. Nah akhirnya yang membedakan apa? Karena produk yang pertama sudah masif, yang membedakan nanti akhirnya cara jualannya, ya kan kemarin ada kita bahas siomay pink, kan cara jualannya, produknya sama siomay gitu, tapi dia cara jualannya, kemasannya, kemudian penjualnya sangat berbeda. Ya itu nanti tinggal mau ditentukan seperti apa. Gampangnya gini sih, saya adalah seorang penjual bebek dan ayam ungkep. Nah saya mau dikenal sebagai penjual bebek dan ayam ungkep yang bagaimana? Itu aja sih, coba kalau mau dijawab itu nanti akan ketemu, nanti saya harus bagaimana gitu. Oh iya. Jadi mungkin bisa namanya Ferry Bebek gitu. Ya dari nama juga boleh, terus dari cara jualan. Kalau yang lainnya misalnya konvensional, nah saya selalu menggunakan video untuk jualan karena banyak orang Indonesia yang belum menggunakan video untuk jualan. Yang lainnya misalnya cuman by gambar dan seterusnya. Nah kita benar-benar kita cara masak bebeknya, terus ada tutorial kita setelah karena banyak yang nggak berhasil loh Mbak. Banyak orang beli frozen bebek ungkep misalnya kayak gitu, ketika dibuka harus ngapain dulu, harus seperti apa dulu, apakah langsung harus digoreng supaya mendapatkan rasa yang enak, tuh banyak yang belum tahu gitu. Oh iya benar. Jadi ini tutorial bagaimana memasaknya atau mengolah itu ya, sehingga sampai pada penyajiannya gitu ya. Ini penting juga. Oke, Ferry, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi sangu kamu ya. Makananmu bedanya di mana? Ini video tadi yang perlu ini juga ya, dimunculkan. Jadi orang tahu. Contoh lagi, satu contoh lagi ya.
kita misalnya jualan jilbab, semua orang kan di Indonesia mayoritas jualan jilbab. Kalau misalnya teman-teman tahu, Mbak Santi tahu Vanilla Hijab, tahu ya pasti ya. Iya. Vanilla Hijab tuh keren banget loh. Dia jualan cuma 2 jam bisa ratusan ribu piece terjual. Dan dia kekuatan dia adalah di cara jualnya. Dia menggunakan storytelling. Nah ini yang nggak banyak juga orang, karena juga nggak banyak orang yang bisa menggunakan storytelling. Jadi kekuatan si Vanilla Hijab itu ada di cerita dua kakak beradik ini. Sehingga ketika kemudian dia nggak punya agen, nggak punya reseller, coba bayangin. Jadi memang langsung dari dia ya. Iya. Nah, Mas Tom, saya teringat ketika Mas Tom bicara soal storytelling dulu, pertama saya belajar Facebook untuk jualan di fanpage, itu penting menggunakan storytelling untuk menyampaikan deskripsi produk. Nah, apakah ada ilmu khusus Mas di sini? Sebenarnya nggak ada sih. Jadi sebenarnya gini aja, garis besarnya adalah kita punya produk tertentu nih. Jadi keresahan orang terhadap produk saya itu apa aja, kita list dulu nih. Itu kan nanti jadi bahan, bisa jadi bahan apa namanya, cerita buat kita. Ya kan? Misalnya ayam ungkep. Nah, keresahan tentang ayam ungkep nih apa gitu. Ya kan? Jadi misalnya dalam kondisi sekarang apa namanya, nggak bisa ke pasar. Nah, diceritain nih, wah ini nggak bisa ke pasar, tapi ada solusi. Jadi angkat keresahannya, terus solusinya adalah produk kita. Tapi ya sebelum membuat itu, kita list dulu keresahan-keresahan yang timbul apa aja. Itu bisa jadi cerita. Bisa jadi cerita. Dan ceritakan dengan bahasa manusia ya. Maksudnya bahasa kita sama teman ngobrol gitu. Jangan bahasa yang baku, udah nggak bakal dibaca udah. Jangan deskripsi terus baca koran gitu yang panjang besar ya. Iya, yang nggak usah terlalu EYD lah gitu. EYD. Dan ini ada Tuti, selamat siang. Pertanyaan terakhir ini Mas, waktunya. Saya sudah digini sama tim. Sukanya kita ngobrol asik-asik. Tuti, selamat siang Mbak Santi dan juga Mas. Saya punya sambal pecel loh. Sambal pecel saya enak. Tapi katanya harganya mahal. Saya jadi bingung Mas, apakah rasa dan juga harga itu tidak sesuai kali ya? Gimana sih Mas? Saya jadi ragu-ragu untuk melanjutkan bisnis ini. Terima kasih. Sambal katanya pecel harganya mahal. Oke, yang bilang katanya itu siapa dulu? Terus berapa orang? Oh iya. Nah kan kita nggak tahu nih. Terus yang kedua, kalau memang akhirnya ternyata banyak nih, wah kemahalan dibandingkan, berarti target market kita keliru. Oh, iya. Iya dong. Kita sambal pecel premium misalnya, tapi kita menyasar ke orang-orang low end, ya sudah nggak kemakan kan di situ. Artinya kita harus naik lagi. Makanya itu pentingnya di awal menentukan target market adalah di situ, Mbak Santi. Iya. Nah, jadi kita lihat dulu nih. Kalau yang bilang, wah mahal katanya, cuma satu orang yang ngomong ya, jangan langsung baper lah. Iya, benar-benar. Tahu-tahu kamu menurunkan harga, padahal produksi dan lain sebagainya nggak sesuai juga ya Mas. Ini nggak bisa dong. Dan bisa juga itu tadi storytelling. Kenapa sih produk saya harganya sekian? Ini loh, saya menggunakan kacang pilihan gitu. Kemudian ada resep, resep tradisional yang ya bisa seperti itu juga. Dan kemudian mungkin kemasannya. Ini kan saya nggak lihat barangnya ya, jadi tidak bisa menilai. Tapi secara umum ya seperti itu. Yang bilang mahal itu siapa dulu dan berapa banyak. Oke. Dan banyak faktor. Bisa diulangi penentuan targetnya ya Mas, sehingga tadi nyasar promonya tidak keliru. Bisa. Iya bisa banget Mbak Tuti, jangan langsung patah semangat. Jadi jangan tiba-tiba langsung menurunkan harga. Dikiranya kemarin bohong-bohongan harganya ya. Harus semangat. Ini salah satu ujian kata Mas Tom ya. Mas Tom itu sudah berkali-kali jatuh ya. Tapi bangkit lagi dan bangkit lagi.
Baik Mas Iya Tom, dong. kita review Siap. lagi bagaimana menentukan target market yang tepat untuk online. Silakan Mas, diulang lagi singkat saja. Oke, sebelum kita jualan, sebaiknya memang kita mempunyai target market dulu sehingga kita tuh terarah kepada siapa kita harus menawarkan atau mempromosikan produk kita. Nah, kalau di sosial media sebetulnya data-datanya itu sudah tersedia di internet. Memang kalau sekarang untuk supaya kita menentukan data pribadi dari orang tuh tersebut susah, tapi tetap ada tips dan triknya nanti. Kalau dijelaskan di sini agak sulit ya, kayak tadi jelasin Google aja kan gerambiang ya, nggak ada share screen gitu loh ya, nggak ada gambarnya ya. Tapi jangan khawatir, kita tetap secara logika tetap bisa ketemu kok. Jadi produk saya sambal pecel. Nah, target marketnya siapa? Tadi ya, ada usia, ada jenis kelamin, kemudian ada pekerjaan, kebutuhan spesifik, kemudian kota ya, tadi kelupaan kotanya di mana. Nah, kemudian ada yang terakhir adalah minat. Jadi orang tersebut itu punya hobi atau minat terhadap apa. Nanti kita bisa menyasar ke situ. Itu aja sih. Oke Mas Tom, thank you banget. Waktu singkat tapi mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi. Sama-sama. Siap. Oke, sukses ya Mas. Terima kasih. Sama-sama Mbak, thank you. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Mini Station.